Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, di sini saya Elvaisten masih Pupu selaku CGP Halmahera Barat, ditemani dengan rekan saya Bapak Pandi Arsimani, biasa disapa dengan Bapak Ando. Hari ini kita akan adakan percakapan observasi, di mana nanti saya akan mengamati jalannya pelaksanaan di dalam kelas. Namun, adapun tujuan dari observasi kali ini atau supervisi biasa kita kenal ya, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti kelas itu. Dan kenapa hari ini kita melakukan observasi, supaya nanti Bapak ada kesiapan dan nanti persiapannya itu nanti berlangsung di dalam kelas, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya, adapun beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan, yang ajukan ke Bapak untuk nanti bisa dijawab. Nah, untuk itu kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran terkait dengan materi di kelas 11, khususnya 11 UPS. Di antaranya materi pokoknya terkait dengan konflik sosial dalam masyarakat. Tujuan pembelajarannya yaitu memperkenalkan kepada siswa apa itu yang dimaksud dengan konflik, kemudian memberikan kesempatan juga kepada siswa untuk mengungkapkan atau memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan apa yang konflik yang terjadi dalam masyarakat yang sering dialami oleh para siswa di lingkungan sekitar masing-masing. Kemudian dari permasalahan-permasalahan itu baru mereka bisa untuk memberikan pemahaman terkait dengan apa yang menjadi sebab terjadinya konflik sehingga berakibat pada konflik itu sendiri. Itu tujuan pembelajarannya. Oke Bapak, itu untuk tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira dari rencana yang Bapak buat ini, bagaimana area pengembangan yang akan Bapak capai? Ya, area pengembangan ini dalam kelas ya, dalam kelas. Jadi yang pertama soal berpikir kreatif atau berpikir kritis terkait dengan materi yang kemudian akan dibahas sebentar. Kalau konflik berarti bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik atau disebut sebagai resolusi konflik atau penyelesaian masalah. Jadi hanya sebatas pada tingkatan situ karena pembahasannya masih dalam akar sebab atau sebab-sebab terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Oke, pengembangannya di situ nanti akan dilakukan oleh Bapak ya. Siap. Ya, kemudian dari situ kita bisa mengetahui bagaimana strategi yang Bapak gunakan atau mode pembelajaran ataupun metode yang Bapak pergunakan. Ya, jadi metode pembelajaran dalam kelas yang saya gunakan untuk bagaimana mengkaji sebab-sebab atau akar persoalan terhadap konflik masyarakat, saya membuat beberapa kelompok diskusi dalam kelas 11 UPS. Untuk masing-masing saya memberikan materinya, pengantarnya, kemudian kita saling bertukar pikiran bagaimana sudah mendapatkan akar persoalannya, kemudian ujungnya para siswa berusaha berpikir untuk mencarikan solusi, kira-kira solusi apa yang tepat terkait dengan konflik apa dulu yang terjadi dalam masyarakat. Oke, berarti di dalamnya situ boleh dikatakan metodenya diskusi ya Pak? Diskusi. Kemudian media pembelajaran yang nanti akan mendukung dalam proses pembelajaran ini di dalam kelas seperti apa kira-kira? Ya, biasanya untuk media pembelajaran yang nantinya saya gunakan itu hanya yang pertama itu paling
lempar kerja siswa, kemudian perlengkapan materi dari saya, lempar penilaian maksudnya. Kemudian kalau tidak berhalangan berarti memakai proyektor atau LCD. Oke, berarti seperti itu ya. Kira-kira Bapak kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut atau perencanaan? Ya, direncanakannya besok karena bertepatan besok ada jadwal mata pelajaran sosiologi untuk klasifikasi PES. Jadi kemungkinan besar besok. Oke Pak, ini waktu kita terbatas. Nah, di akhir dari pembicaraan kita, apa yang Bapak dapatkan? Dari proses pembelajaran. Ya, dari yang kita percakapan hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Ya, yang saya dapatkan yang pertama terkait dengan observasi ini mungkin mendisiplinkan saya terkait dengan bagaimana mempersiapkan perangkat belajar, kemudian media-media pembelajaran yang kemudian masih terbatas harus ditingkatkan lagi, lebih kreatif lagi sebagai seorang guru pada umumnya, dan pada khususnya saya untuk meningkatkan lebih kreativitas lagi metode maupun media pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Nanti di besok pertemuan berikutnya saya akan bersama-sama dengan Bapak untuk observasi di dalam kelas. Saya akan melihat bagaimana perkembangan yang nanti Bapak akan lakukan. Kira-kira nanti ke depannya sudah ada gambaran bahwa di dalam kelasnya seperti apa nanti. Ya mungkin begitu Pak ya. Nanti kita ketemu nanti di observasi datang. Ya sekian. Terima kasih untuk waktunya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, saat ini kita akan masuk ke pembelajaran sosiologi. Kita akan membahas soal konflik. Namun sebelum masuk dari pembelajaran, saya minta satu siswa untuk mewakili dalam bawah. Ada yang bersedia? Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita siap dalam doa. Baik. Selesai. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk mengawali beberapa pembelajaran pada siang hari ini, untuk menambah semangat teman-teman untuk masuk dalam proses pembelajaran, mari kita angkat satu lagu kebangsaan. Pilih apa? Lagu apa yang mau di Satu Bangsa atau Pemuda Pelajar? Pemuda Pelajar. 1, 2, 3. Pemuda pelajar, lihatlah belajar, kejar cita-citamu, tak kena rintangan, tetap terus maju, belajar sekolah tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetapi takkan sama. Junjunglah derajat bangsa dan negara, ingatlah panggilan Nusa. Alberto Hamal, siapa? Adil. Akiano Paramata, Alfa. Dan Yoniki, Adil Pak. Sekarang kita akan masuk dalam proses pembelajaran tentang konflik sosial.
sini ada yang sudah mendengar kata konflik. Kata konflik identik atau sama dengan pertentangan. Pertentangan itu bahasa dalam prinsip ada pertentangan secara orang per orang atau individu dengan individu. Ada pertentangan antara individu dengan kelompok. Ada pertentangan juga antara kelompok dengan kelompok. Apa bentuk-bentuk pertentangan itu? Pertentangan pendapat misalnya. Kemudian sampai sini ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Kalau ada langsung angkat tangan. Ya. Apa perbedaan konflik dan kekerasan? Konflik, perbedaan konflik dan kekerasan. Ini tadi ya. Jadi konflik artinya pertentangan. Kekerasan itu dia sudah bukan bersifat pertentangan antara adu perbedaan pendapat secara biasa, tapi dia sudah masuk dalam kategori verbal. Maksudnya kekerasan kepentingan politik, karena itu kepentingan orang yang ingin berkuat. Dan di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara mencegah terjadinya konflik? Mencegah resolusi, mencegah sudah ya, mencegah terjadinya konflik. Sekarang aturan saja solusi. Kalau sudah terjadi konflik ini sudah terjadi, solusinya apa? Kalau ini sudah jadi, Pak kasih waktu setiap berapa orang 3, 4, 3 kondisi yang memang strategis sekali 4, 3 untuk mencari kelompok satu. Kira-kira solusi apa yang kemudian ditawarkan terkait dengan konflik yang baru supaya kita silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kami untuk satu memberikan solusi berkaitan dengan konflik antar kelas, yaitu satu, toleransi dan sikap yang untuk saling menghargai dan saling menghormati dengan cara memahami perbedaan dan pendirian masing-masing pihak. Dua, kompetensi yang salah satu pihak bersedia untuk mengenal dan bersedia untuk menerima perbedaan dan pendirian pihak lain. Yang terjadinya toleransi sama mempengaruhi olehnya sikap toleransi yang Ya, itu saja. Ya, tepuk tangan dulu untuk membawa. Kelompok satu memiliki solusi. Ada 2 tawaran solusi dari bentuknya. Ada beberapa tawaran solusi. Langsung berikan komentar satu persatu. Saya di sini saya akan menjelaskan tentang konflik antara kelompok horizontal. Kompromi kesempatan untuk saling mengarah, saling menjadi dan saling menerima antara masing-masing pihak yang terlibat konflik. Itu saja. Masih ada lagi yang lain terkumpul ya. Ada lagi? Ya. Yes. Yang dengan yang ketiga, misal dan diskusi antara pihak terlibat dalam konflik. Jadi ada 3 tawaran solusi konflik dengan kelompok dua. Silakan berikan aplaus dulu. Yang ketiga, kompromi apa lagi di situ? Oke, arbitrasi sudah. Ada lagi? Ya. 2, 3.
mitigasi yang upaya dan penyelesaian konflik melalui pengadilan. Barang pengadilan. Sekali lagi, yang ketiga, Pengajaran senjata yaitu penggabungan peperangan dengan menghentikan kegiatan tembak menembak antara pihak yang terlibat konflik dalam jangka waktu tertentu sambil mencegah pihak seseorang. oke. Terima kasih dan transkursi semua kelompok berikan aplaus untuk diri sendiri. Soal konflik, paham? Sudah paham? Terima kasih atas partisipasinya. Karena dimulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Jadi doa itu langsung saja. Teofilus boleh? Ya. Teofilus silakan membawa kita dalam doa. Teman-teman, Nah, terima kasih semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Faisten Masipuku, CGP Angkatan 9, Halmahera Barat. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Pandana Simange atau disapa dengan Bapak Kando, kemudian Ibu Sami Samsudin selaku pendamping jadi pengajar aktif, dan dari BGP. Iya. Ya, bagaimana kabar? Alhamdulillah, memang berjuang sampai ke sini tuh ada butuh perjuangan. Iya, baik. Kali ini kita akan mengadakan sedikit perbincangan mengenai pasca observasi. Kemarin kita sudah observasi. Ya, untuk itu, Pak Nur, bagaimana perasaan setelah melakukan observasi kelas? Ya, perasaan baik lumayan karena setelah diobservasi banyak kekurangan yang harus ditingkatkan, juga diberi kesempatan lain soal hal-hal yang menyangkut dengan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Oke, Pak Pandre. Ya, boleh diceritakan kembali area pengembangan apa saja yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa? Area pengembangan ini kan hanya jadi proses pengembangan lebih banyak kedua-duanya seimbang, tapi memiliki arahnya ke kreativitas, yaitu keterampilan bagaimana siswa berpikir kritis, kreatif, inovatif terkait dengan apa yang kemudian dibahas dalam materi yang dipelajari di terkait dengan konflik dengan masyarakat. Ya, menurut Bapak dari area pengembangan tersebut, apakah yang dilakukan di dalam kelas itu apakah sudah berhasil ataupun masih memiliki kekurangan? Ada beberapa kekurangan. Ya, memang dalam hal ini sudah berhasil, tapi ada beberapa kekurangan yang kemudian harus ditingkatkan, karena lebih khusus soal keterlibatan siswa dalam proses diskusi, bagaimana mentalitas dan cara berpikir untuk mengkaji masalah-masalah sosial, dalam hal ini terkait dengan konflik sosial masyarakat. Kemudian adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses belajar? Ada kendala dalam hal ini, proses penyesuaian, kemudian bagaimana menghadapi siswa yang kemudian masih sedikit ada masalah-masalah mentalitas. Tentu kendala bagi saya sebagai seorang guru untuk membangun mentalitas siswa supaya lebih mandiri lagi untuk lebih maju. Kemudian apa rencana Bapak nanti ke depan untuk proses belajar? Rencana ke depan
tadi itu masalah-masalah yang kemudian masih ada dari yang sebelumnya itu lebih fokus untuk meningkatkan dalam dua aspek pengembangan yaitu keterampilan. Kira-kira kapan akan dilakukan untuk pengembangan revisi untuk belajar di depan? Ya, untuk ke depan Iya. rencana untuk memperbaiki kemarin masih kurang, kira-kira nanti di hari masuk ini baru lanjutkan proses Nanti sesuai nanti dengan jam. sesuai dengan rencana pelajaran. Oke Pak Fandro, mungkin percakapan kita sampai di sini. Nanti saya akan bersama-sama dengan Pak Fandro untuk melihat perkembangannya lagi nanti, supaya nanti proses pembelajaran ke depan bisa berlangsung dengan baik. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu pendamping mengenai umpan balik yang dilakukan. Ibu, Ya, terima kasih atas pertanyaan dari saya memberikan apresiasi yang sangat bagus kepada Pak El sama rekan sejawat Pak Fandro yang sudah melakukan pra-observasi dan observasi segera, dan hari ini kita melakukan pasca dari dia sudah cukup bagus. Kemudian ada beberapa yang saya akan sampaikan, yaitu menyangkut dengan pembelajaran diferensiasi. Dan pembelajaran diferensiasi nanti ada tahapannya, yaitu ada 3, itu diferensiasi proses, konten dan proses. Saya belum menghafal, kemudian hanya biasa yang mengajar hanya pelajaran yang biasa saja. Di sini sudah ada pembaruan, yaitu dengan pembelajaran diferensiasi itu belum meletakkan siswa menurut minat dan bakat. Jadi sebelum melakukan proses pembelajaran dibuat asesmen definisi sehingga bisa mengetahui mereka punya minatnya apa. Kemudian dalam pengelompokannya nanti tidak bisa kita yang melakukan pengelompokan, mereka sendiri yang melakukan, karena mereka yang kita belum tahu mereka punya bakat. Ada yang audio, ada yang visual dan sebagainya, sehingga mereka punya bakatnya itu nanti mereka yang memilih sendiri mereka punya kelompok. Jadi kemarin saya lihat juga Pak El masih ini mengelompokkan mereka kelompok 1, 2, 3 yang sekarang diferensiasi 3 lagi. Jadi ya nanti itu bagi kelompok berdasarkan minat dan bakat, jadi mereka cari sendiri dengan sesuai minatnya. Jadi yang kemarin yang biasanya ada yang sukanya menulis satu kelompok, ada yang menggambar mereka cari satu kelompok, kemudian ada yang bisa bernyanyi atau sukanya lagu yang satu kelompok, kemudian ada yang juga sekarang TikTok, nah itu satu kelompok. Nah, itu yang belum kita nampak kemarin dalam proses pembelajaran. Ke depan nanti bisa melakukan mereka berdasarkan minat. Jadi sebelum proses pembelajaran kita sudah menyatakan. Kemudian dalam proses itu berarti menyatakan materi itu harus dengan menentukan gambar. Selain gambar ada juga video, sehingga mereka menilaikan mereka punya. Makanya tadi ada visual itu, jadi ada yang suka melihat gambar langsung mereka sudah paham. Kemudian ada juga yang bisa kita harus video juga. Kemudian setelah menampilkan materi, berarti yang masuk ke konten itu berarti Bapak untuk mengumpulkan mereka berdasarkan materi dan membagikan UKS yang mereka akan kerjakan. Setelah selesai ya masuk diferensiasi produk, berarti mereka membuat hasil tadi yang UKS mereka presentasi. Dalam tahap-tahap pembelajaran diferensiasi yang saya memberikan masukan kepada Pak El sama Pak Resto. Ando. Jadi itu yang agak masih kurang paham tentang pelajaran diferensiasi, karena selama ini kita mengajarkan mana yang apa proses, mana yang itu yang belum mengungkapkan. Jadi itu hanya masukan. Jadi nanti Pak El nanti menunjuk lagi, nanti melihat lagi ke depannya supaya Pak Ando lebih mantap lagi dalam pembelajaran diferensiasi. Nah itu
itu yang sekarang yang di apa dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka seperti itu. Dan tentu saja yang pada saya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami dan menerima kami dengan senang, hingga saya sangat berterima kasih. Ya itu saja dan saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Ya, demikianlah hasil pasca observasi yang telah dilakukan saya bersama pendamping saya, pendamping praktik. Ya, terima kasih untuk Pak Ando untuk waktunya. Terima kasih Ibu karena telah hadir di sini. Baik, untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat